Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah. Kisah kali ini merupakan kisah yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja yang berjudul Griya Sewu Demit. Namun sebelum saya lanjut ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, dan inilah bagian keempat, Griya Sewu Demit. Aku mundur beberapa langkah sembari memegangi pipiku yang ternyata sudah tergores oleh tumpahan energi yang keluar dengan sangat cepat. "Mas, kenapa?" tanya Mas Aryo. "Gak apa-apa mas, lanjut aja." Mas Aryo pun kembali menarik pocong itu yang sulit untuk dikeluarkan. Kira-kira panjangnya hampir 2-3 meter, seperti waktu pertama kali ditemukan. Namun saat Mas Aryo sedang menarik sosok pocong yang sulit untuk dikeluarkan itu, tiba-tiba aku mendengar suara tanpa wujud yang berasal dari luaran rumah Pak Rogi. "Nang, aku mau bicara denganmu." Dek. Hatiku langsung berdegup dengan kencang. Entah mengapa kakiku melangkah dengan sendirinya untuk menuju keluar rumah Pak Rogi. "Mas, mau kemana?" tanya Mas Aryo. "Ada yang datang mas." "Siapa?" "Sepertinya orang yang mengirimkan pocong ini. Dia mau bicara denganku." Mas Aryo pun menghentikan penarikan pocong itu. Energinya benar-benar tersedot habis ketika menarik sesuatu makhluk yang sangat sulit untuk dikeluarkan ini. Saat aku melangkah keluar, tiba-tiba tubuhku merasakan ada energi besar yang datangnya dari atap rumah milik tetangga Pak Rogi. Lalu di atas sana sudah terduduk seorang nenek bungkuk dengan mengenakan kebaya yang berwarna loreng. Matanya yang berwarna putih dengan rambut yang tidak terurus membuat seluruh tubuhku merinding saat melihatnya. Kowe sapa?" tanya aku. Nenek itu kemudian turun secara perlahan. Kakinya tidak menyentuh tanah dan terbang ke arahku. Lalu tangan kanannya menyentuh daguku seperti hendak memberikan ancaman yang serius terhadap apa yang aku lakukan. "Kamu gak usah ikut campur dengan masalah aku, nak. Kamu masih sangat muda untuk ikut campur urusan orang dewasa." "Aku ikut campur apa toh, Nek? Aku hanya membantu teman dari pemilik kantorku." "Kamu telah membuat para demit yang ada di sekitaran berdatangan. Tubuhmu ini sangat harum. Mereka ingin memilikimu. Namun bukan hanya mereka saja yang tertarik denganmu. Akan tetapi para dukun yang berada di wilayah pantai utara, mereka semua juga menginginkan tubuhmu ini." Aku hanya terdiam. Nenek bungkuk itu pun membalikkan badannya lalu terduduk di dekat teras. Dia kemudian memukuli lantai sebanyak 3 kali sebagai pertanda bahwa aku harus duduk di sampingnya. "Jagong benenang, aku pengen dongeng." Aku pun langsung menuju ke tempat di mana nenek itu duduk. Aku masih belum yakin apakah dia ini manusia atau memang makhluk halus. Pasalnya ketika dia turun dari atap rumah warga, posisi kakinya tidak menyentuh tanah dan terbang ke arahku. Lalu saat dia duduk, aku melihatnya seperti manusia biasa. Apakah nenek ini adalah seorang dukun yang memang menyerang Pak Rogi dengan menempelkan sosok pocong itu? "Dengarkan aku, nak. Kamu harus tahu mengapa aku menempelkan pocong itu pada orang yang tidak pernah menghargai orang lain." Aku pun mengangguk paham. Namun getaran energi ini benar-benar sangat besar, sampai-sampai perutku merasa mual dibuatnya.
Kamu mual, nak? Nggih, Nek. Perkenalkan, aku Mbah Supini. Aku sedang melakukan rogo sukmo karena kamu termasuk orang yang istimewa. Aku memberikan pesanmu lewat tubuhku yang berada di rumah. Ternyata nenek bungkuk yang mengenakan kebaya loreng ini sedang melakukan rogo sukmo. Berarti sedari tadi dia sedang memantauku dan juga Mas Aryo yang sedang melakukan pengusiran terhadap sosok pocong yang ada dalam tubuh Mas Rocky. Rocky itu orang baik. Dia termasuk orang yang peduli sama sesama. Namun dia pernah bermasalah denganku. Ucap nenek bungkuk yang menamakan diri sebagai Mbah Supini itu. Pak Rocky punya masalah apa ke nenek? Kejadiannya sudah lama sekali. Dia pernah memarahiku di hadapan banyak orang. Sebenarnya itu baik, namun cara yang dia lakukan tidaklah benar. Memberikan nasihat kepada seseorang di hadapan orang banyak itu sama saja menjatuhkannya. Ucapnya dengan penuh iba akan keadaannya saat itu. Aku mencoba mendengarkan apa yang memang ingin disampaikan oleh Mbah Supini. Sepertinya dia memang orang yang berhati lembut, namun Pak Rocky lupa. Jika dibalik kelembutan hati seseorang, dia bisa menjadi sangat jahat begitu hatinya tergores dengan perkataan atau perlakuan yang tidak baik. Lalu apa yang ingin Mbah Supini lakukan di sini? Tanyaku pada Mbah Supini. Aku ingin melepas santet itu, asalkan dengan satu syarat. Ucapannya sembari meneteskan air mata. Apa syaratnya, Mbah? Tanyaku. Tolong sampaikan kepadanya agar segera meminta maaf padaku. Dengan begitu, aku akan melepaskan santet ini. Aku pun mengangguk paham, karena memang sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Aku segera bangkit untuk masuk ke dalam rumah. Namun, Mbah Supini menyentuh tanganku seakan-akan ada sesuatu yang ingin dia sampaikan lagi. Ada beberapa hal lagi yang ingin aku sampaikan padamu, nak. Apa itu, Mbah? Mbah Supini pun menunjukkan sesuatu pada pepohonan melinjo yang ada di bagian depannya. Astagfirullahaladzim. Seketika aku terkejut saat melihat 3 sosok kuntilanak sudah berdiri sembari menggoyang-goyangkan kepalanya secara perlahan. Mereka semua yang berada di sini tertarik denganmu, nak. Genderuwo tadi adalah salah satunya. Kamu disukai banyak sosok halus seperti mereka. Jadi jangan sampai imanmu lepas sedikit saja. Jika memang kamu kecolongan, mereka akan menguasaimu. Ucap Mbah Supini. Aku pun kembali menatap ketiga sosok kuntilanak itu. Nampaknya ketika tangan kanan Mbah Supini menggerakkan sesuatu, ketiga sosok kuntilanak itu langsung menghilang dengan seketika. Ada satu lagi. Apa itu, Mbah? Aku menghormati khodam penjagamu dan juga bapakmu. Mereka berdua baru saja mengingatkanku untuk tidak mengganggumu. Ada saja malam ini kamu tidak datang. Mungkin aku bisa membuat mati orang-orang yang menghalangiku. Mendengar ucapan itu aku hanya bisa terdiam. Ternyata bukan hanya Mas Albi dan juga Mas Aryo yang paham akan hal ini, melainkan ada beberapa orang yang baru saja ditemui dan memang melihat sesuatu yang berada di belakangku. Baik, Nek, terima kasih banyak. Mohon maaf, aku harus segera membantu Pak Rocky. Nenek itu tersenyum sembari menundukkan kepalanya sebagai bentuk penghormatan. Aku pun langsung masuk ke dalam rumah. Namun begitu aku menengok ke arah belakang, Mbah Supini sudah menghilang begitu saja. Aku tidak kaget akan hal ini. Benar apa yang memang dikatakan oleh Mas Albi terkait tempat yang sekarang aku tempati. Selain sebagai pusat dari Jawa, tempat ini memang memiliki orang-orang yang keilmuan spiritualnya sangat tinggi, di atas rata-rata. Sesampainya aku masuk ke dalam rumah, aku melihat Mas Aryo sedang berusaha untuk mengeluarkan sosok pocong itu kembali. Namun karena energi dari Mas Aryo sudah sangat menipis, aku pun langsung membisiki Mas Aryo terkait solusi untuk mengeluarkan sosok pocong itu. Mas, coba bongkar rahasia Pak Rocky.
dia pernah bermasalah dengan siapa. Barusan ada nenek-nenek yang datang, dan ternyata dia adalah orang yang mengirim santet itu. Mas Aryo yang mendengar hal tersebut langsung terkejut. "Pak Rogi?" "Iya mas, kenapa?" tanya Pak Rogi. Aku pun langsung mengambil kesempatan ini untuk bisa mengatakan hal yang sejujurnya yang terjadi pada Pak Rogi. "Pak Rogi, boleh saya kasih tahu tentang sesuatu?" "Monggo mas, ada apa emangnya?" Aku menatap Mas Aryo dan Mas Aryo pun hanya mengangguk seperti menyetujui hal itu untuk dibicarakan. "Pak Rogi, sebelumnya saya mohon maaf jika perkataan ini sedikit lancang Pak, tapi apa yang memang baru saja terjadi pada Pak Rogi itu ada kaitannya dengan masa lalu Pak Rogi," ucapku pada Pak Rogi. "Masa lalu mas? Maksudnya?" tanya Pak Rogi. "Barusan ada nenek-nenek yang datang. Kehadirannya memang tidak bisa diketahui oleh banyak orang karena dia melakukan rogo sukmo. Dan nenek itu mengatakan jika Pak Rogi ingin pocong yang ada dalam tubuh Pak Rogi itu menghilang, Pak Rogi harus minta maaf pada nenek itu," ucapku. Pak Rogi pun mulai mengingat-ingat sesuatu. Dia memang pernah memiliki masalah terhadap seorang nenek. "Oh alah, Mbah Supini," ucapnya. "Benar Pak, namanya Mbah Supini." "Astagfirullahaladzim, saya khilaf mas. Saya pernah memarahinya di hadapan orang banyak. Jadi gara-gara itu sosok pocong ini dikirimkan untuk menyiksa aku," ucap Pak Rogi sembari memegangi kepalanya. "Pak, mohon maaf. Sebenarnya apa yang dikatakan Bapak itu benar. Bapak bertujuan baik untuk memberitahukan seseorang. Namun tidak semua orang yang Bapak kritik atau beritahu itu semua suka dengan caranya. Ada orang yang memang ingin dikritik di hadapan orang banyak, namun ada juga yang ingin dikritik atau diberitahu hanya berdua saja. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan hati seseorang Pak. Keadaan setiap hati dan perasaan seseorang itu berbeda-beda," ucapku pada Pak Rogi. Pak Rogi pun memahami hal itu. Dia pun segera minta maaf atas apa yang memang pernah ia lakukan di masa itu. "Mas, masih ada gak pocongnya?" "Udah hilang mas. Kayaknya Mbak Sup ini udah narik santetnya." "Alhamdulillah." Setelah urusan itu selesai, aku dan Mas Aryo pun pamit untuk pulang karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dan kebetulan jalanan sudah sangat sepi dan kami harus melewati sebuah pemakaman umum serta sawah-sawah milik warga. "Pak, kami pulang dulu ya," ucapku. "Iya mas, hati-hati ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Motor pun melaju menuju ke sawah-sawah milik warga. Lalu saat dimana kami berdua telah melewati sawah warga, kami langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pemakaman umum. Mengapa kami harus melewati pemakaman umum? Karena ini adalah jalan satu-satunya untuk menuju desa di kantorku. Namun saat dimana kita baru saja masuk ke pemakaman umum, Mas Aryo langsung menghentikan motornya. "Mas, kamu yakin mau lewat sini?" tanya Mas Aryo padaku. "Kenapa emangnya?" "Astagfirullah." Aku terkejut saat para demi sedang berjejer rapi di dekat kuburan. Mereka seperti menyambut kedatangan kami berdua. Mereka yang sudah berada di sana adalah sosok pocong, kuntilanak, dan sosok-sosok lainnya yang sedang menatap ke arah kami dengan tatapan yang tidak biasa. "Tutup matamu mas," ucap Mas Aryo. Dengan cepat, Mas Aryo pun langsung tancapkan gas, walaupun dihadang banyak demit. Saat motor Mas Aryo melewati para demit itu yang sedang berjejer rapi, aku pun membuka kedua mata dan segera menatap ke arah belakang. Dan ternyata mereka semua mengejar kami sembari mengeluarkan tawaan yang amat mengerikan. Setelah dirasa kejadian kemarin hari sudah aman, Pak Hartawan menyuruhku untuk beristirahat sejenak. Pikirnya mungkin tubuhku sangat lelah ketika menghadapi hal-hal yang ada di luar batas wajar. Keesokan harinya Pak Rogi datang ke kantor.
Ia berkeinginan untuk mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah melepas dari jeratan santet hodam yang mungkin telah menyiksanya selama berbulan-bulan. Namun bila dibandingkan dengan apa yang memang aku dan juga Mas Aryo rasakan, kami berdua merasa sangat lelah karena menghadapi banyaknya sosok penghuni di rumah Pak Rocky sendiri. Akan tetapi semuanya berjalan sesuai apa yang memang direncanakan. Pak Rocky bisa tenang dan damai karena memang permasalahan intinya sudah diketahui. Malam itu Pak Hartawan mengajakku untuk keluar sejenak. Dia bersama dengan sopirnya yang bernama Pak Joko hendak mengajakku untuk makan ke sebuah warung makan pinggir jalan yang biasa dikunjungi orang-orang ketika berada di Jalan Pantura. Namun sebelum kami berangkat ke sana, Pak Hartawan menegaskan akan sebuah rumor yang berada di sebuah perbatasan dua daerah ini. Menurut mitos dan kepercayaan warga sekitar, setelah kita menempati pembatas antar daerah terdapat sebuah mitos yang dikenal akan pesugihannya. Tak heran, pantai utara memang sangat familiar dengan pesugihannya yang sungguh mendominan. Jika yang pernah bapakku ceritakan, ada dua mitos yang dikenal oleh warga Pantura pada umumnya. Pertama, penunggu salah satu pantai yang berada di daerah P. Pantai itu disebut-sebut sebagai gerbang dari kerajaan istana Dewi Lanjar. Namun terlebih dari itu juga ada sebuah pabrik gaib yang memang berada di sekitaran pantai. Konon yang bekerja di sana adalah para warga yang berada di sekitaran pantai. Dan rumor yang beredar di sana mengatakan, siapa saja yang bekerja di pabrik gaib dekat pantai itu, maka dia tidak boleh mengambil satupun barang yang berada di pabrik tersebut. Dalam artian, mereka yang bekerja di sana harus benar-benar bekerja dan tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya. Katanya, jika ada salah satu warga yang kebetulan menjadi karyawan di pabrik gaib dan dia mengambil salah satu barang yang tidak boleh diambil di pabrik itu, maka dia akan terjebak dalam pabrik itu seumur hidupnya. Sungguh mengerikan sekali ya. Namun yang lebih mengerikan lagi, orang itu tidak bisa keluar dari dimensi itu dan akan menetap selama-lamanya. Sehingga cara satu-satunya agar dia bisa bertahan hidup adalah dengan cara bekerja di bawah tekanan para makhluk halus yang berada di pabrik tersebut. Yang kedua adalah pesugihan seorang yang memang dirinya sedang menjalani sebuah tirakat untuk dirinya sendiri. Dikisahkan dalam sebuah cerita, orang tersebut dulunya orang biasa. Lalu dia mendapatkan sebuah wangsit atau pesan untuk melakukan ilmu atau mendalami jiwa ilmu spiritualnya. Namun suatu hari dia melakukan ritual tersebut di luar batas wajar hingga dirinya menghilang dan keberadaannya sering membuat warga bertanya-tanya. Sesuatu yang terhubung dengannya ketika para warga mendapati apa yang memang bersifat aneh. Warga itu tidak boleh menerimanya secara cuma-cuma. Artinya, orang yang melakukan ilmu sering menjebak para warga dengan cara hal-hal yang di luar ekspektasinya. Salah satunya adalah ketika orang yang sedang melakukan ilmu itu atau mendalami lelakon spiritualnya seringkali membagi-bagikan barang pada warga. Para warga yang menerimanya tanpa berpikir panjang, dia akan menjadi tumbal dari orang yang melakukan ilmu tersebut. Dan kisah ini sangat dikenal oleh para warga dari dua daerah yang berbeda itu. Namun kisahnya benar-benar menuai hal yang berkonotasi pada hal-hal negatif. Faktanya, banyak orang sekitar yang menjadikan hal itu sebagai bibit-bibit untuk melakukan pesugihan. Sehingga tidak heran jika ada orang biasa yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah karena memang memuja pesugihan jenis ini. Dua jenis pesugihan ini amat terkenal. Sampai-sampai Pak Hartawan juga Pak Joko pun merasakan dengan apa yang memang dikatakan orang-orang terkait pesugihan ini. Mereka berdua pun menyuruh padaku untuk melihat apa yang memang berada di pembatas kedua daerah itu. Mas Panji, nanti setelah pembatas kedua daerah ini, Mas Panji bisa tolong kasih tahu nggak apa yang ada di sekitaran? Nanti Pak Joko akan turunkan kaca mobil sedikit agar Mas Panji bisa melihat dan juga bisa menilai apa yang memang dirumorkan oleh masyarakat sekitar. Ucap Pak Hartawan seperti memberi sebuah tantangan terbaru untukku.
Awalnya aku tidak menyadari akan maksud dari Pak Hartawan itu. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Hartawan adalah bagaimana caranya agar Pak Hartawan percaya dengan apa yang memang menjadi rumor para warga sekitar sini. Tepat saat dimana mobil ingin keluar dari pembatas dua daerah itu, Pak Joko untuk menurunkan kaca mobilnya secara perlahan. Aku pun mencoba untuk fokus, tubuhku sedikit bergetar ketika mata ketigaku mulai terbuka. Yang aku takutkan adalah ketika diriku tidak bisa mengontrol penglihatanku. Tak lama kemudian rumah-rumah yang berada di pinggir jalan berubah dengan sendirinya. Kabut mulai berdatangan dan menutupi jalanan, hingga menggambarkan sebuah bangunan besar yang ada di sisi kanan jalanan. Bersamaan dengan itu beberapa makhluk aneh mulai bermunculan di beberapa tempat dari bangunan tadi. Bentukan mereka layaknya kerajaan kuno terdahulu lengkap dengan pasukan berkuda. Aku yang melihat fenomena itu sempat terdiam sejenak. Perlahan aku arahkan penglihatanku ke sebuah tempat yang katanya sebagai lokasi tempat terjadinya banyak kejadian kecelakaan di wilayah tersebut. Tak lama kemudian aku menangkap sebuah energi besar yang ada di sebuah tempat tersebut. Sesosok siluman ular sedang bertengkir di sana. Ia melilitkan ekornya ke sebuah bangunan dan memperhatikan lalu lalang mobil yang bergerak ke arah yang berlawanan. Bentukan siluman ular yang mendapati mirip seperti apa yang pernah dikatakan oleh ayahku. Coraknya yang berwarna emas dengan sisik-sisik yang berkilauan, serta suara desisanya yang sangat kuat untuk bisa didengar oleh orang-orang yang memang mengetahui keberadaannya itu. Pak Hartawan pun mulai menanyakan apa yang baru saja aku lihat. Gerak-gerik dari mimik wajah Pak Hartawan seperti khawatir dengan apa yang baru saja aku lihat. Pasalnya tidak semua orang mampu melihat keberadaan sosok siluman ular yang dimaksud. Setelah aku mengamati secara seksama, ternyata mereka adalah sosok yang berada di sekitaran jalanan Pantura. Memang kerap mengganggu kenyamanan para pengendara. Faktanya ada beberapa oknum yang sengaja untuk menjadikan tempat tersebut sebagai tempat pesugihan dengan tumbalnya adalah para pengendara yang melewati jalan itu. Tidak heran, bau darahnya kerap tercium hingga membuat beberapa kali perutku mual dibuatnya. Pak Hartawan mulai menyadari akan hal itu. Ia pun kemudian menanyakan apa yang baru saja aku lihat dari sekitaran pembatas kota P dan kota P. Mas, lihat apa mas? Aku lihat siluman ular pak, pasukan berkuda, orang-orang yang memiliki bentukan aneh di tengah sawah, bangunan megah dan mencium bau darah yang sangat amis, ucapku. Pak Hartawan akhirnya membenarkan apa yang memang dikatakan olehku. Dia memperkirakan ada dua kemungkinan yang memang baru saja aku lihat. Bisa saja itu adalah bagian dari pesugihan Ratu Pantai Utara, yang mana gerbangnya sendiri berada di sebuah pantai yang ada di kota P. Lalu bisa juga itu adalah sebuah pesugihan yang memang kerap dimitoskan oleh orang-orang yang sangat masyhur sebutannya dengan sebutan Haji D. Ya udah mas, kita makan aja ya. Tiba-tiba kepalaku langsung pusing. Tubuhku langsung lemas saat dimana penglihatanku mencapai batasnya. Energi yang aku keluarkan ternyata cukup besar untuk bisa mendalami hal itu. Sampai-sampai pundakku terasa panas karena terlalu lama membuka penglihatanku terhadap apa yang memang ada di sekitaran. Mobil kembali melaju. Kali ini mobil melewati sebuah pabrik yang sangat fenomenal di kota itu. Kabarnya ada isu yang mengerikan terkait pabrik ini. Para warga mengatakan jika pabrik di kota ini ada dua, yang satu berada di tengah kota dan yang satunya lagi berada di dekat jembatan. Dan kabarnya pabrik yang berada di dekat jembatan ini sangat terkenal angker oleh warga sekitar. Sampai-sampai pernah ada beberapa warga yang pulang melewati pabrik itu. Tiba-tiba di tengah perjalanan dirinya mendapatkan teror yang mengerikan seperti ditampakkan sosok pocong dan lain sebagainya. Dan memang benar pabrik itu sendiri memiliki energi yang berbeda jika dilihat dari sudut pandangku. Seperti ada gumpalan energi yang kuat yang menjadi satu, sehingga pabrik itu seperti magnet yang mampu menarik sosok-sosok yang berada di sekitaran untuk menempati pabrik tersebut. Setelah melewati pabrik itu, mobil pun berhenti di sebuah warung pecel lele yang ada di pinggir jalan. Aku sudah memperkirakan jika Pak Hartawan ingin mengajakku.
untuk makan di sana. Namun lagi-lagi hal yang sama selalu terjadi ketika aku mengunjungi sebuah rumah makan yang memang kurang bersih. Kategori kurang bersih yang aku maksud di sini adalah warung makan yang memiliki daya pikat tersendiri bagi orang awam, namun tidak bagi orang-orang yang memiliki satu kelebihan, seperti merasakan sebuah energi aneh yang terdapat di dalamnya. Dan saat kami bertiga turun, tiba-tiba aku mendengar suara panggilan dari sekitaran warung itu. Suaranya lirih dan sangat menyeramkan, seolah-olah suara itu membuat tubuhku bergetar merinding dibuatnya. Panji, Panji. Aku terdiam, aku tidak menoleh ke arah panggilan itu. Namun saat kalimat berikutnya diucapkan lagi, tubuhku pun merespon panggilan itu. Kamu bisa melihatku kan? Dan saat aku melihat ke arah pepohonan yang berdekatan dengan warung itu, tiba-tiba aku melihat 3 sosok dengan wajah yang tertutup dengan rambut dan memakai busana yang berwarna putih kecoklatan. Panji, kamu bisa melihatku kan? Tanya salah satu dari mereka sembari menggoyang-goyangkan kepalanya. Aku pun terdiam. Tiba-tiba kakiku melangkah dengan sendirinya. Bibirku bergerak untuk mengatakan iya pada mereka. Namun tak lama setelah itu Pak Hartawan segera memanggilku. Mas, mau lele apa ayam? Tanya Pak Hartawan. Ayam aja Pak. Saat aku menoleh ke arah pepohonan tadi, ketiga sosok itu telah menghilang. Aku pun segera mencari ketiganya, namun mereka seperti bersembunyi di suatu tempat dan enggan menampakkan lagi wujudnya di hadapanku. Saat dimana Pak Hartawan menyuruhku untuk masuk, aku melihat hal yang janggal lainnya. Salah satunya adalah tempat di mana pemilik warung itu meletakkan piring-piring kotornya. Si pemilik warung pecel itu meletakkan piring-piring kotornya di dekat pepohonan tempat aku melihat ketiga sosok wanita yang memakai busana putih kecoklatan itu. Pikirku mungkin si pemilik warung itu sengaja meletakkannya di sana karena memang sebagai hal yang ingin dilakukannya adalah agar bisa menarik pelanggan yang berada di warungnya. Aku pun pura-pura untuk tidak memperhatikan apa yang sedang si pemilik warung itu lakukan. Aku hanya fokus memainkan handphone sembari mendengarkan obrolan dari si supir dan Pak Hartawan yang menanyakan terkait hal-hal yang baru saja aku lihat selama perjalanan berlangsung. Awalnya aku tak ingin menghiraukan apa yang memang Pak Hartawan dan supir itu katakan. Namun semakin lama, obrolan mereka merambah ke hal-hal yang sensitif. Mas, jika kita ceritakan satu sosok itu bakal muncul gak ya? Tanya supir Pak Hartawan. Bisa iya, bisa tidak sih. Loh kok kamu nanya gitu ke Mas Panji? Tanya Pak Hartawan dengan logat Indo-Jawanya. Ya aku penasaran aja Pak. Tak lama kemudian makanan pesanan kami diantarkan untuk menuju meja yang telah kami tempati. Perlahan aku menatap wajah si pemilik warung itu. Samar-samar dia sedang menyembunyikan sesuatu dan tampaknya memahami jika sedari tadi aku memperhatikannya. Monggo Mas, matur nuwun. Saat dimana supir itu ingin memakan makanan yang telah disuguhkan, tiba-tiba tangan Pak Hartawan langsung memukul tangan supir sembari mengatakan, baca doa dulu. Iya Pak, lupa. Kami pun melahap makanan tersebut. Namun di saat aku mulai makan, tiba-tiba aku mendengar suara bincang-bincang orang yang sedang mengobrol tepat di belakang warung. Pak Hartawan pun melirik ke arahku sembari menanyakan sesuatu padaku. Kenapa Mas? Gak apa-apa Mas. Aku mencoba untuk bersikap tenang di saat energi ini terus membentrok sesuatu yang berada di belakang warung. Pikirku, ada sesuatu yang memang tidak beres dengan warung ini. Kemungkinannya ada dua hal. Yang pertama, warung ini memiliki penglaris untuk bisa menarik perhatian para pelanggannya. Dan yang kedua, bisa jadi tepat di belakang warung itu adalah bangunan tua yang memungkinkan menjadi sarang bagi para demit yang berada di sekitaran untuk mencoba memproyeksikan diri padaku atau juga dengan orang-orang yang memang sedang berada di sekitaran warung tersebut. Saat dimana sopir Pak Hartawan menatapku, dia merasa ada sesuatu yang menjanggal tepat di belakangnya. Sopir itu terus terang jika selama dirinya makan, seperti ada sesuatu yang memandanginya dari arah belakang warung.
Mas, kok saya rasa seperti ada yang ngeliatin saya ya dari belakang. Apa memang perasaan aja ya Mas? Oh, itu. Mungkin perasaan Masnya aja. Dan memang benar, bukan hanya aku yang merasakan kejanggalan yang luar biasa dari warung itu. Melainkan orang yang memang tidak memiliki kemampuan sepertiku juga bisa mengetahui. Ada yang memperhatikannya saat sedang makan. Itu menandakan warung itu memiliki penglaris. Tepat saat dimana makanan hendak habis, aku pun mencoba untuk memfokuskan diri untuk bisa memusatkan energiku dengan cara fokus sejenak. Cara ini digunakan untuk bisa mengetahui lokasi dan letak keberadaan para sosok yang memang sedang memandangi kami semua yang sedang makan. Aku mencoba untuk mengatur napas panjang, lalu aku menggenggam kedua tanganku dengan kuat-kuat untuk bisa memfokuskan seluruh energi pada satu titik yang sama. Setelah melakukan itu, aku mencoba untuk menunduk sejenak sembari membaca beberapa kalimat pembuka yang diajarkan oleh bapakku dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Latif, ya Latif. Setelah aku membaca bacaan itu, tiba-tiba aku mendapatkan pancaran energi yang ada di sekitaran warung itu. Aku pun terkejut. Ternyata mereka semua memang sedang menyergap kami dari belakang warung. Saat dimana pandanganku aku alihkan ke arah bagian atas, aku melihat banyak sekali kepala yang bentukannya tidak sesuai dengan kepala manusia. Beberapa dari mereka ada yang tertutup rambutnya hingga menutupi bagian wajah. Namun beberapa dari mereka lagi juga memiliki wajah yang sudah berantakan dan tidak berbentuk lagi. Perlahan tanganku bergetar, tubuhku langsung membatu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Aku mendengar apa yang mereka katakan ketika aku memandangi wajah-wajah mereka yang berada tepat di bagian spanduk warung itu. Kamu bisa lihat kami kan? Aku dengan refleks langsung berkata, "Tidak, aku tidak bisa lihat kalian." Perkataan yang baru saja aku ucapkan pun membuat Pak Hartawan dan juga supirnya terkejut. Kali ini, mereka berdua merasakan apa yang baru saja aku lihat. "Mas, ayo kita pulang," ucap Pak Hartawan. "Ada apa Mas?" tanya sopir Pak Hartawan. "Gak ada apa-apa, ayo cepat pulang." Pak Hartawan pun segera membayar makanan itu dan langsung buru-buru mengajakku untuk segera pergi. Namun saat dimana aku baru beranjak bangkit, tiba-tiba mereka semua sudah berjajar rapi di dekat pepohonan sembari menundukkan kepalanya. "Mas," tanya aku, "ada apa Mas Panji?" "Mereka ikutin kita, ayo cepat masuk." Aku pun segera masuk ke dalam mobil. Kali ini aku sengaja mengambil ke bagian tempat yang bagian kiri. Entah mengapa aku merasa jika mereka semua yang berada di warung itu terus mengikutiku dan juga mengikutinya dari arah belakang. "Mas, agak cepet ya." "Ya Mas, ini aku udah nancep gas kenceng," ucap sopir itu sembari tetap fokus untuk mengemudikan mobil yang dikemudikannya. Aku sesekali menatap ke arah belakang mobil. Aku tidak ingin jika mereka yang berada di warung itu masih mengikutiku. Keinginanku hanya satu, aku, Pak Hartawan dan juga sopir ini bisa selamat sampai tujuan dan bisa menghindari kejaran mereka yang tampaknya terlihat sangat marah. Aku kembali menenangkan diri. Ku baca beberapa kali bacaan yang memang sudah diwariskan dari turun-temurun keluargaku agar bisa menghindari dari gangguan-gangguan sosok yang memang sangat harus dihindari. Jika nantinya bacaan ini dibaca, kata bapakku, aku akan terhindar dari beberapa musibah, yang diantaranya yaitu ketempelan atau apapun itu. Namun tak berselang lama, saat mobil melewati jembatan yang sangat fenomenal itu, aku merasakan di bagian jok belakang sudah ada energi yang sangat jahat hingga membuat seluruh tubuhku bergetar ketakutan. Mas. Aku mencoba untuk membuat kode agar Pak Hartawan dan juga supirnya memahami maksud ucapanku itu. Akan tetapi, belum juga mulutku bergerak untuk mengucapkan kalimat selanjutnya, tiba-tiba dari jok belakang mulutku disekap oleh sebuah tangan yang bentukannya sangat hitam dan memiliki kuku-kuku yang sangat panjang. "Mau kemana Cak Bagus?" Tiba-tiba aku masuk ke dalam dimensi lain. Aku benar-benar tidak bisa memanggil, mengucapkan atau bergerak sedikit pun agar bisa memberikan sinyal pada Pak Hartawan dan juga supirnya. "Ikut aku aja ya." Aku menggeleng-gelengkan kepalanya.
Aku mencoba untuk memberontak dan membaca bacaan yang memang sudah aku hafal. Namun anehnya mulutku benar-benar tidak mengucapkan satu kalimat pun yang ku tahu. Hatiku berdegup kencang, kedua tanganku mencoba untuk bergerak. Namun dari arah belakang jog juga. Tiba-tiba, tanganku dicekal oleh tangan yang berbeda. Kamu sangat wangi ternyata. Aku mencoba mengikuti arahan bapak ketika dalam keadaan terpojokan. Aku harus mencoba tenang agar bisa terlepas dari ikatan mereka yang mencoba untuk mencelakaiku. Aku. Kamu mau kan ikut bersama aku? Ya, bagus. Tubuhmu sangat harum dan wangi. Tak terasa aku pun meneteskan air mata. Air mata penuh ketakutan dan rasa khawatir yang paling dalam. Andai jika wartawan tidak mengajakku ke tempat warung penuh pengelas ini, mungkin aku akan tidur tenang di kasur yang empuk. Andai jika memang sopir dari wartawan tidak mengatakan hal yang sensitif, mungkin aku bisa dengan tenang untuk memainkan game seharian dan meluapkan hal tersebut. Namun yang ada di belakang jok ini, sudah ada 3 sosok dengan bentukan yang sangat menyeramkan. Satu dari ketiganya memiliki leher yang sangat panjang, hingga membuat tubuhku bergidik ketakutan dibuatnya. Lalu sisanya memiliki bentuk seperti anak kecil, akan tetapi kedua tangannya sangat panjang, hingga mampu menggapai tanganku yang berada di jok bagian tengah. Tak lama kemudian tubuhku pun melemas. Aku tidak bisa melakukan apapun lagi. Tampaknya sosok itu memberikan energi dan mencoba untuk mengambil alih tubuhku agar bisa masuk ke dalam dimensinya. Dan benar-benar, tiba-tiba, pluk, tubuhku terjatuh di tengah-tengah jalan dan anehnya lagi, mobil yang dikemudikan oleh wartawan dan juga supirnya terus melaju ke arah pulang. Aku di mana? Aku menoleh ke kanan dan ke kiri jalan yang sepi. Tak ada orang yang berada di sekitar. Tidak ada rumah-rumah, tak ada tanda-tanda kehidupan bagi mereka yang menempati tempat itu. Yang aku lihat adalah sebuah lahan kosong dengan pepohonan yang berjajar rapi dan menjulang tinggi di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, aku pun mencoba untuk bangkit dan menanyakan pada diriku sendiri, apa aku masih hidup? Lalu di mana ini? Apakah ini yang disebut dengan dimensi alam gaib? Tidak ada kehidupan, tampak sunyi dan sepi, seperti benar-benar hampa. Namun saat dimana aku ingin melangkah menuju ke arah depan, tiba-tiba ada wanita yang memanggilku. Jangan ke sana, Dek. Aku pun terkejut dengan kalimat tersebut. Pikirku ada manusia yang membantu untuk menyelamatkanku. Kalau kau ke depan, kamu akan mati. Dan kalau kau ke belakang, jiwamu akan terpasung.